Halo Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada hari ini saya juga akan membahas mengenai gagal jantung ya. Gagal jantung berbeda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung itu ada sumbatan di pembuluh darah jantung ya, yang langsung tiba-tiba nyeri dadanya ya, kemudian terutama kalau menjalar sampai ke lengan kiri, rahang kiri gitu ya, sampai ke punggung belakang. Kalau gagal jantung, ini kondisi di mana otot jantungnya melemah ya, sehingga tidak lagi dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Dan biasanya dipicu lebih banyak ya penyebabnya. Beda dengan serangan jantung tadi yang rata-rata karena sumbatan kolesterol misalkan. Nah, kalau pada gagal jantung itu macam-macam, mulai dari sumbatan kolesterol juga ya, penumpukan lemak, bisa juga karena gangguan ritme atau listrik jantungnya, atau gangguan otot jantung ya yang kita sering sebut dengan kardiomiopati, atau katup yang bermasalah, atau yang paling sering juga tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya. Dan juga yang agak sedikit jarang misalkan hipertiroid ya, jadi kelebihan hormon gondoknya ya, atau bahkan yang juga sering orang anggap remeh yaitu kekurangan sel darah merah atau anemia. Itu juga bisa memicu gagal jantung. Dan miokarditis ya atau radang otot jantung serta cacat jantung sejak lahir. Nah, itulah kira-kira penyebab dari gagal jantung ya, termasuk diabetes juga salah satu faktor risikonya. Dan yang lain tentu faktor risiko perilaku yaitu kelebihan berat badan lah, merokok, yaitu gemar konsumsi makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi ya kan, kayak gorengan begitu yang lemak-lemak tinggi. Malas olahraga dan gemar minum alkohol. Sebenarnya penyebabnya tuh antara lain kalau kita ringkas, jadi ada karena masalah katupnya yang rusak atau melemahnya ruang di jantung atau ventrikelnya ya yang harusnya memompa darahnya itu jadi gagal dipompa ya, atau memang ventrikelnya tuh udah kaku atau ruang jantungnya tuh kaku ya sehingga sulit terisi darah gitu ya. Jadi pompanya yang kaku sehingga sulit terisi gitu ya. Harusnya kan ada darah yang terisi di pompa itu, atau uh, pompanya memang lemah ya. Jadi tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Dan gejalanya yaitu sesak napas ya, terutama kalau malam hari ya, pas mau tidur, dan tubuh terasa lelah dan bahkan bengkak di pergelangan kaki. Memang tergantung jenisnya juga sih ya, karena gagal jantung kiri biasanya lebih ke cepat lelah gitu ya, sesak gitu ya, karena ventrikel kirinya tadi tidak, atau ruang jantung sebelah kirinya itu tidak dapat memompa darah dengan baik. Kalau gagal jantung kanan biasanya proses pengambil oksigen di parunya yang tidak berjalan semestinya ya, dan sering terjadi pembengkakan ya. Nah, diagnosis gagal jantung bisa dari ronsen ya, di mana di ronsen itu ada ukuran jantung yang membesar, apalagi kalau misalnya darah tingginya udah lama ya. Dan penumpukan cairan di paru juga kadang ya. Biasanya juga sering dialami oleh pasien gagal jantung. Dan juga diperiksa dengan elektrokardiografi untuk melihat aktivitas listrik jantungnya yang sering kita sebut EKG itu. Ya, terus kita bisa lihat iramanya juga di situ. Ada juga pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung ya, melihat struktur organ jantungnya lebih jelas ya dengan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Atau juga ada tes darah ya untuk melihat protein yang meningkat jika gagal jantung terjadi ya. Dan juga bisa dengan CT scan atau MRI jantung ya, sehingga bisa dapat gambaran yang lebih akurat dan detail terkait organ dalamnya. Dan kadang sekarang pakai kateter jantung ya untuk mendeteksi penyumbatan di pembuluh darah jantung, bahkan bisa sekaligus jadi terapinya. Nah, memang gagal jantung ini kategori penyakit yang seumur hidup yang sulit boleh dibilang tidak dapat diobati dengan tuntas sampai sekarang, sehingga penanganannya ini dengan kombinasi obat, peralatan-peralatan ya, seperti misalkan pacemaker atau pacu jantung gitu, atau baterai yang orang awam sering sebut, atau bahkan operasi ya, entah itu bypass atau yang sering kali sekarang itu hanya pakai kateter saja ya. Jadi minimal invasif ya, tidak perlu operasi terbuka. Dan tentunya perlu gaya hidup sehat, itu yang paling penting ya, yaitu mencegah ya. Mencegah lebih penting daripada mengobati. Karena tadi ya tidak bisa diobati sampai sekarang.
Jadi perlu mengonsumsi makanan yang sehat, ya mengandung zat besi, ya jangan sampai kurang darah, ya, kurang sel darah merah, hindari garam yang berlebihan, ya. Kemudian menjaga berat badan tentunya, berhenti merokok, membatasi alkohol gitu ya, berolahraga secara teratur, menjaga kadar kolesterol supaya dalam kadar yang normal lah ya. Dan kapan harus ke dokter? Yaitu jika bengkak di telapak kaki, pergelangan kaki atau perut. Hati-hati ya. Dan ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena capek gitu ya. Apalagi misalnya capeknya itu awalnya mungkin pas ngelakuin sesuatu yang berat baru capek atau sesak. Tapi kemudian aktivitas ringan seperti jalan kaki saja sudah terasa berat. Pakai baju aja terasa sesak gitu misalkan. Dan akhirnya nggak ngapa-ngapain aja sesak. Nah itu udah grade-nya makin tinggi ya. Dan juga sering batuk di malam hari, sering dikira asma ya. Jadi memang perlu bedain sakit paru dan sakit jantung ya. Memang sih sering kali dianggap sakit mah juga karena di ulu hatinya yang nggak enak ya. Hati-hati, apalagi pada orang yang agak usia yang sudah tua ya. Jangan dikira hanya mah aja, mending periksa jantungnya juga ya. Dan kemudian kebingungan atau gelisah ya, kemudian dehidrasi ya, kurang cairan gitu ya, keringatan juga gitu ya, sakit dada. Dan juga denyut jantungnya lebih dari misalnya 100 kali per menit, apalagi sampai 120 kali per menit kalau pas istirahat juga deg-degan gitu. Nah itu harus ke dokter ya. Dan penanganan pertama itu seringkali pakai aspirin aja yang 300 mili. Jadi jangan dikipas-kipas, dipijat-pijat. Dan kalau bisa segera ke rumah sakit. Ya, itu yang paling penting ya. Dan jangan sembarangan juga ngasih obat yang di bawah lidah, yaitu kadang mesti tensinya di atas seratusan ya, yang sistolik yang di atasnya itu. Karena itu bisa nurunin tekanan darah. Jadi itu juga hati-hati dan harus konsultasi juga ya. Tapi kalau darurat boleh-boleh aja ya kan. Di bawah lidah langsung ya. Pastikan tensinya nggak terlalu rendah ya. Tapi aspirin 300 mili ya, sekitar 4-5 tablet gitu ya, yang 80 mili berarti ya. 4 tablet lah ya, berarti itu cukup ya untuk penanganan pertama ya. Dan jangan kelamaan yang ada lagi kadang pasien yang mengalami hal seperti ini malah dianggap misalkan diguna-guna atau apapun itu malah didoain segala macam, dikasih mantra, itu malah membuat penanganan menjadi lebih lama. Demikian dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya. Mari kita diskusi di bawah, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.